Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mas bro, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, lagi pada kecapean mungkin ya, baru pada istirahat dari merayakan Idul Fitrinya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan meneruskan eksperimen yang kemarin ya. Jadi maaf nih, bukan kemarin nggak mau langsung meneruskan ya. Cuman memang banyak kendala di sini, banyak yang harus dioprek ya. Selain setrum juga banyak yang dioprek. Tapi mudah-mudahan malam hari ini malam ini Mas Bro, ya saya dapat meneruskan eksperimen yang sudah saya buat kemarin bahannya, yaitu menggulung trafo versi platina, cuman dimodifikasi agar bisa digunakan dengan alat-alat lainnya ya, atau part-part lainnya, diantaranya ya part PAC ini ya. Bisa digunakan menggunakan ini. Terus bisa juga nantinya mungkin versi PAC yang feedback ya, karena ini kan sudah tersedia banyak kabel di sini ya, tinggal pilih kita nanti. Jadi sebelum saya lanjutkan ini, ada sedikit cerita ya. Kalau kita menggulung trafo dengan dikeluarkannya banyak kabel, ini sebenarnya bisa jadi bahan eksperimen atau untuk menentukan nantinya arusnya yang bagus di mana, atau misalnya yang kita double ini bagusnya di double berapa ya, itu. Terus ada bagian primer dari ini ya, ini primernya untuk platina, untuk versi platina ini primernya. Sekundernya ya seperti biasa nih sekundernya. Dan ini feedback, feedback, ini primer yang untuk eksperimen kemarin ya, yang kita gulung. Nah, di sini baru saya kupas-kupas dan saya solder-solder ujungnya saja, karena saya ingin nantinya satu persatu ya. Nah, jadi di sini sebelum menggunakan platina, karena platinanya belum sempat saya bikin ini Mas Bro. Ya, kalau dudukannya sih sudah kayaknya mantap lah gini ya. Sudah kuat, cuman untuk bikin platina itu masih pilih-pilih besi yang seperti apa nantinya biar bagus. Oke, untuk platina kita lupakan dulu Mas Bro, paling nanti kita tes daya magnetnya saja ya. Kalau daya magnetnya bisa menarik untuk beban yang berat, misalnya dikasih martil atau apa gitu ya, bisa tertarik, artinya si magnet ini kuat gitu ya. Oke, kita langsung ke eksperimen berikutnya saja Mas Bro. Di sini akan saya coba pilih satu persatu, atau kita coba satu persatu ya. Misalnya ini kan primernya ya, primer yang untuk eksperimen, dan ini setenya ngumpul di sini ya. Nah, ini gulungan primer yang sebelahnya ya. Nah, kita pilih saja nanti satu seperti apa hasilnya kita lihat bersama nanti. Sudah itu kita kasih dua misalnya ya, kita kasih dua, ini juga dua, perbedaannya seperti apa, dan sampai yang ketiga juga nantinya. Kayak kita sama-sama nih Mas Bro, kalaupun gagal nanti ya silahkan dibully ya, dibully atau dikasih pengalaman ya. Mungkin teman-teman sudah banyak pengalaman juga ya tentang gulungan-gulungan seperti ini ya, silahkan gitu ya, biar nantinya juga berkembang dan diketahui banyak teman gitu ya. Oke, kalau nanti saya bikin ngebut-ngebut gitu bukan ada rahasia ya, itu biar teman-teman nggak bosan aja ngelihat video yang terlalu lama gitu. Kayak caranya yaitu kita pilih dulu, kita pilih kabelnya ya, dengan alat ini aja. Nah, kalau yang bunyi itu berarti nanti ya yang nyambung lah gitu ya. Nah, kita cari dulu si primer ini dengan setenya di mana. Nah, setenya ini ya, nah, kita tandai saja, kita tekuk. Terus dari yang sebelahnya juga, ini setenya di mana? Nah, ini setenya ini.
Nah, artinya yang ini kita gabung ya, kita gabung sebagai CT. Ini satu dulu Mas Bro, biar Mas Bro juga puas nantinya ya, tahu betul kalau satu seperti apa, kalau dua seperti apa. Oke, sudah nyambung di sini. Yang kira-kira belum dipakai kita biarkan dulu. Nah, jadi yang kita pasang cukup yang ini saja. Sama yang ini. Oke, buat teman-teman, biasa ini yang saya gunakan nih rangkaian yang sudah saya resin itu ya, 4 MOSFET pakai saklar. Nah, ini yang nantinya ke CT nih. CT-nya kita gabung dulu. Sudah tersambung Mas Bro. Terus di sini saya menggunakan kapasitornya 450 volt AC 5 UF ya, ini dia. Ya, karena ini eksperimen menggunakan rangkaian PAC atau inverter PAC ini, jadi kita harus menggunakan kapasitor. Kalau tanpa kapasitor lampu nggak mau menyala gitu ya. Terus baterainya ini seperti biasa, baterai 12 volt 10 ampere. Kita tes Mas Bro ya, kita tes, lihat seperti apa bunyinya. Bunyinya tit gitu Mas Bro. Itu satu ini ya, baru yang pertama ini satu lilitan atau satu kumparan CT primer untuk VAC. Kita lihat ininya Mas Bro, kita lihat voltase ya sebelum dinyalakan, atau mungkin nyala atau enggaknya gitu ya. Jadi kita betul-betul tahu nanti misalnya voltasenya berapa, di lampu seperti apa gitu ya. Kita tes Mas Bro ya. Nah, mentok itu Mas Bro. Jadi kalau mentok ya kita nggak tahu berapa, nggak bisa untuk pedoman. Artinya ya tinggi ya, baru satu ini udah tinggi. Nah, kita tes pakai lampu 100 watt seperti apa ya. 100 watt seperti apa. Nggak mampu dia Mas Bro, dia tidak mampu ya tuh. Artinya ya, sebelum kita lanjutkan, ini kemungkinan Mas Bro ya, karena ini kan masih eksperimen, jadi masih ada beberapa kemungkinan. Jadi kalau satu kabel lilitan ini untuk CT primer untuk apa ini PAC nya, kalau cuman satu kumparan yang kita pakai ya, kumparan bukan berarti yang saya masih tulis lilitan, lilitannya tetap kemarin ya, hitungan kemarin gitu ya, cuman menggunakan satu kabel maksudnya. Nah, dia menghasilkan ampere yang kecil ya, kemungkinan seperti itu kalau cuma satu, ampernya kecil ya. Nah, kita sudah lihat sendiri tadi, walaupun di di ukuran ini, voltmeter ini mentok, tapi dikasih beban satu lampu saja dia nggak sanggup ya. Padahal sudah memakai kapasitor gitu ya. Tuh, tidak sanggup ya. Coba kita
matikan lampunya, dia bunyi nggak? Kalau bunyi, masih bunyi dia Mas Bro, masih bunyi dan jarum di sini masih mentok gitu ya. Oke, anggap saja yang pertama ini gagal ya. Kalau cuma satu ini nggak bisa lah gitu ya. Mudah-mudahan kedua ketiganya nanti ya kita lihat saja seperti apa perbedaannya. Oke, tak pasang-pasang dulu Mas Bro. Oke, sudah dipasang lagi nih Mas Bro untuk yang kedua, yaitu dengan dua kumparan ya. Dua kumparan ini kita tes seperti apa hasilnya ya. Masih seperti tadi, kita tes startnya dulu seperti apa bunyinya. Semakin meninggi bunyinya Mas Bro ya, dan di sana juga masih mentok-mentok ya di voltmeter ini. Kayak kita kasih lampu satu, yaitu 100 volt seperti apa. Wah, nyala ini Mas Bro, terang ya, tapi hangat apa enggak gitu yang jadi masalah kadang begitu ya. Alhamdulillah belum hangat nih Mas Bro. Karena kenapa baru sebentar saya bilang hangat atau enggak itu, soalnya kalau misalnya nanti mau gagal baru sebentar aja udah hangat ini ya, pendingin si inverter PAC nya ini ya. Kalau nantinya memang kurang bagus, tentu dia akan cepat panas nih walaupun diteret sebentar gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ini dua kumparan ya kita gunakan, hasilnya seperti tadi. Tapi voltmeter di sini tinggal 200 nih Mas Bro ya, tinggal 200. Tapi kita lihat, kita kasih satu tadi seperti apa.
Oh, dikasih satu lampu masih mentok dia Mas Bro. Ya. Nah, ini dua lampu sekarang. Dua lampu yang atasnya itu. Nah, masih nyala terang juga Mas Bro. Tapi di sini tinggal 200 kurang gitu, sekitar 190. Ya, nggak anget ini Mas Bro ya. Tidak anget. Mudah-mudahan nantinya jadi nih eksperimen ya. Nah, sekarang setelah 200 ini kita kasih 500 Mas Bro. Sanggup nggak dia narik lampu 500 watt itu ya? Itu yang nomor 2 dari atas. Kita tes Mas Bro. Wah, ternyata masih mampu Mas Bro. Masih mampu. Artinya kalau dikasih 2 ini ya ampernya menaik ya. Kasih 2 kumparan. Nah, bagaimana hasil yang ketiga nanti ya? Nah, kita juga belum tahu hasil yang ketiga lebih bagus atau lebih jelek kah? Kita kan belum tahu kan itu. Kalau menurut logika seharusnya lebih bagus ya, tapi kita nggak tahu lah ya. Nah, kita tes aja nanti. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut eksperimen yang ketiga ini, mungkin ini ada bagusnya dijadikan bahan eksperimen juga nih Mas Bro. Ini kan primernya ya, primernya untuk platina ini nih, yang 4 sub kemarin ya. Nah, kita jadikan sekunder seperti apa dia? Kita gabung di sini ya. Karena ini kabelnya kan lebih besar ya. Kalau nantinya memang berhasil, seharusnya dia lebih bagus nih ya. Voltase yang dikeluarkan dari kumparan yang 4 sub ini, karena dia kabelnya lebih besar. Oke, sebelum kita pasang yang 3 ini, kita eksperimennya di sini dulu Mas Bro. Eksperimennya dengan cara sekunder yang kecil ini kita nonaktifkan dulu ya. Nggak usah kita pakai ini langsung ya. Nah, nanti baru kita gabung juga. Sambil saya sadar-sadar nih buat teman-teman yang masih ngintip-ngintip dari dulu, silahkan gabung saja di sini ya bersama kita. Silahkan gabung dengan cara subscribe, saling berkomentar, monggo, saling tukar pengalaman. Saya juga suka itu kalau ada teman-teman yang sudah punya pengalaman apa-apa gitu. Ya biar nanti saya jadikan tutorial juga gitu ya, biar teman-teman yang lainnya juga pada ikut tahu gitu ya. Iya nih, kalau apa harus menggunakan kapasitor ini Mas Bro ya. Kalau tanpa kapasitor sepertinya berat dia untuk mengeluarkan ampere yang tinggi. Oke, kita tes Mas Bro seperti apa. Kita nolin dulu ya. Wah, kecil Mas Bro, hanya 150-an apanya volt ampere di sini, voltmeternya. Tapi kita coba kasih lampu. Nah, itu Mas Bro ya. Jadi walaupun di apa itu, di sini jarumnya tidak sampai 200, tadi tidak sampai 200 ya, kita matikan dulu. Cuman 150 tuh Mas Bro ya. Tapi kenapa 150 ini mampu untuk tarik lampu ya,
Nah, artinya itu yang kadang saya bilang voltase kecil tapi ampernya tinggi, kan begitu. Kalau voltase sekarang ini kan kecil, cuma 150, tapi berhubung kita menggunakan kabel yang besar ini yang dijadikan sekunder, maka dia ampernya jadi tinggi. Kalau ampere tinggi, tenaganya kuat ya. Jadi dia masih mampu untuk tarik lampu gitu ya. Nah, sementara di sini juga tidak berkurang itu, tidak berkurang. Kita lihat Mas Bro ya. Kita lihat, kelihatan nggak sih ya? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita nolin ya, kita nol tanpa lampu, berapa? Itu 140 Mas Bro, nggak sampai 150 ya. Lah kalau dikasih lampu 100 watt seperti apa dia? Nah, masih di situ Mas Bro, hanya kurang sedikit saja ya. Nah, itulah yang disebut ampere yang tinggi. Kalau ampere tinggi, walaupun dikasih beban, dia turunnya tidak drastis gitu, turunnya dikit lah gitu. Beda dengan ampere yang kecil, walaupun tadi voltasenya tinggi, tapi dikasih beban dia langsung loyo nyet gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Bro untuk mengetahui perbedaan antara ampere tinggi dan voltase tinggi lah gitu ya. Nah, tinggal kita di TKP itu kepengennya yang seperti apa kan gitu. Sebenarnya kalau untuk ampere yang lebih tinggi seharusnya lebih bagus ya di sungai yang dalam atau mungkin di air asin atau yang seperti apa, itu harus menggunakan ampere yang tinggi. Jadi voltase nggak perlu yang tinggi-tinggi amat memang, tapi ampernya tinggi. Kalau ampere tinggi nanti dicelupin ke air gitu ya, setik dicelupin ke air walaupun agak dalam, tenaganya masih kurang lebih segitulah, tidak terlalu ngedrop. Oke, setelah ini bagaimana kalau kita gabung? Nah, Mas Bro mungkin kepengen ya kalau kita gabungin ya. Si sekunder ini aslinya, ini kan asli sekundernya kan ini kan primer untuk platina. Cuman bisa dijadikan sekunder karena kita sedang bereksperimen menggunakan kumparan-kumparan primer PAC ya. Kita gabung dulu sebelum kita mencoba yang ini 3 ini ya. Nah, kita gabung dulu seperti apa voltase yang dihasilkan dari kumparan-kumparan yang sudah ada di sini. Cara gabungnya yaitu ini akhir ya, kita ini berarti dilepas dulu nih Mas Bro. Nah, ini kan awalnya, ini awal gulungan adalah ini dari primer, dan akhir gulungan ini. Akhir gulungan ini kita masukkan di awal gulungan sekunder yang ini. Nah, gini ya. Kita gabung. Nah, akhir sekunder ini yang kecil ini baru kita kasih bebannya ke sini. Suka payah nih disolder nih Mas Bro, goyang-goyang panas. Kayak asal nempel aja. Seperti apa hasilnya Mas Bro? Kita tes start dulu. Wah, tes startnya mentok-mentok itu Mas Bro ya. Tes startnya mentoknya kuat, yang kanan ya Mas Bro, tuh mentoknya kuat ya. Bagaimana kalau kita kasih lampu, seperti apa dia? Wah, terang banget nih Mas Bro,
terang banget dan di sini juga masih mentok ya. Kita kasih 200. Dikasih 200 melemah nih Mas Bro. Ya, kurang ini. Jadi kalau kepengin untuk air yang dangkal ya bisa seperti ini. Nah, jadi kadang kita jangan menghitung lilitannya semakin banyak itu semakin bagus Mas Bro ya, belum tentu. Memang tadi untuk narik satu lampu aja masih mentok-mentok gitu ya. Tapi dikasih 2 lampu dia loyo, tinggal berapa itu? Nah, tinggal sekitar 120 itu Mas Bro. Beda dengan yang waktu ini kekuatan yang gulungan primer platinanya ini beda dia. Jadi kalau ini dijadikan 6 sub kemarin ya, kayaknya akan lebih bagus nih Mas Bro. Jadi saya harap teman-teman nggak bosan ya saya menerangkan di sini. Bisalah dijadikan bahan eksperimen teman-teman. Ini dikasih 6 sub. Ini kan kemarin cuma 4 sub, kasih 6 sub, maka voltasenya juga akan naik ya. Pokoknya kalau ampere sudah naik, naikin voltasenya juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa voltase dan ampere itu seimbang gitu ya. Sama-sama tinggi itu bagus. Oke, tapi yang sekunder ini nggak usah ya, nggak usah pakai sekunder ini. Sekunder. Jadi untuk ukuran kabelnya ya kemarin lah ya, yang sudah ada di video kemarin. Buat teman-teman yang mungkin menemukan video ini tapi belum mengetahui video yang kemarin ya silahkan dicari aja ya. Ada video sebelum ini saya menggulung trafo ini dengan jumlahnya semua di situ sudah saya terangkan. Oke, terus ini saya anggap kurang bagus ya kalau didobel seperti ini. Kurang bagus. Ya kurang bagusnya karena belum ditelusuri lagi apa masalahnya yang menjadikan kurang bagus. Yang jelas kita bereksperimen apa yang ada dulu. Siapa tahu nanti dengan ditambah kapasitor kanan kiri kayak atau gimana dia menjadi bagus, kita juga belum tahu kan. Oke, ini kalau digabung kita anggap kurang bagus ya. Masih bagus dengan yang sendiri-sendiri tadi. Lalu ya udah kita kembalikan aja nih, kita kembalikan. Kita kembalikan ke yang besarnya saja ya Mas Bro, biar kita lihat ampernya tinggi nanti. Kita kembalikan ke sini aja, ke gulungan yang lebih besar, ke gulungan primernya platina gitu ya. Kita tes lagi. Tapi ini tadi belum kita tes untuk 500 watt ya Mas Bro. Kita tes 500 watt mampu nggak ya? Mampu tuh Mas Bro. Tuh ya. Jadi walaupun voltase kecil, ampernya tetap masih mampu untuk tarik 500 watt. Tuh, masih kuat ya. Kayaknya berhasil nih Mas Bro. Yang lebih pentingnya lagi alat ini nggak panas lah gitu ya, nggak ya anget wajar gitu, bukan yang panas berlebihan. Eksperimen selanjutnya kita pasang semua nih ya, seperti apa hasilnya.
Sudah terpasang lagi Mas Bro. Seperti apa hasilnya? Nah, ternyata dia tidak mau kayaknya nih Mas Bro. Nambah dikit lah, nambah dikit ya. Nambah dikit, kalau tadi kan di 140 ya. Karena menggunakan ini 140. Nah, sekarang betul-betul di 150 tuh. Nah ya. Seperti apa ampernya? Ya. Menurun ke 140 ya. 140 menurun, dikasih 100 watt. Kita kasih 2. Ada di 130 Mas Bro. Nah, artinya ampernya semakin naik ini Mas Bro. Semakin naik ya, dengan 3 dipasang semua ini ampernya semakin naik. Sekalian saja kita tes yang 500. Tuh Mas Bro. Oke, jadi eksperimen saya kali ini, kalau teman-teman ribet mau menirunya, silahkan diperhatikan saja ya. Tadi 2 seperti apa, 1 seperti apa. Kalau 1 kita anggap gagal lah ya, 1 kurang bertenaga gitu ya. 2 bagus, sudah bagus. Nah 3 cuma nambah dikit ya. 3 ini cuma menambah dikit daya ampernya. Cuman kalau dihitung di voltmeter itu cuman 1 titik nambahnya ya, anggaplah 10 gitu ya. Kalau tadi kan di 140 kita tambah 1 lagi jadi 150. Oke Mas Bro, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya apa yang ditunggu-tunggu dari kemarin nih. Buatnya Edujung Kring juga siapa gitu ya, saya suka lupa. Ini kebetulan tadi ada yang komen ya, jadi masih ingat itu Mas Edujung Kring. Ditunggu eksperimennya, eksperimen selanjutnya ya. Sebenarnya banyak ya yang pada komen, kepengen menyebut nama-nama teman sih sebenarnya, cuman kadang lupa jadi dipersori. Terus buat teman-teman yang hobi dengan oprek lainnya, saya juga buat channel baru lagi ya, tapi masih sepi di sana. Channelnya Meja Oprek 6 gitu ya. Di situ saya mengoprek-oprek elektronik jenis-jenis audio system gitu ya. Oke, silahkan kalau mau bantu-bantu subscribe boleh mampir ke sana. Oke, terima kasih atas menyimaknya. Silahkan dijadikan referensi atau dijadikan juga teman-teman yang sudah merasa pernah mengalami seperti ini, silahkan ya kasih saya masukan agar nantinya bisa untuk mengembangkan terus alat-alat yang kita butuhkan nantinya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jumpa lagi pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada bosannya juga di channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.